bersama saya Chandra Capiput masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster yang mirip Ancestor ya. Bentuknya maksudnya ya, namanya Baba Bashir dan ini monsternya namanya Spitis. Ya, eranya masih baru, ini masih worth it dipakai di push trophy kalau kalian lihat video saya di era viral ya. Saya buat videonya ini bulan 1 tahun 2025. Apakah dia attacker, tanker ataupun support, entah bertipe debuff, buff ataupun kontrol ya. Kita lihat untuk spesialisnya Spitis ini apa, saya juga belum tahu ya. Kita akan bahas semuanya mulai dari relic, rune, era dan juga elemen-elemen yang lemah ya. Kita akan lihat untuk skill-skillnya seperti biasa. Yang tak pakai itu yang sering dipakai sama pemain Monster Legend ya. Untuk yang belum tahu, yang sering dipakai itu yang ada bintang-bintangnya ya. Nah, untuk Spiti sendiri dia spesialis adalah water controller. Berarti dia adalah support yang bertipe kontrol ya, berelemen magic dan juga air, pesulap dan air ya. Magic and water yang bisa memberikan efek kontrol berupa Mega Freeze, Baby Reservasi, dan juga memberikan efek debuff berupa reverse healing ataupun half life full skill. Half life full skill itu yang kayak gimana? Entah, kita akan bahas nanti ya. Nah, untuk Spitis ini eranya masih era multiverse, dimana era multiverse dia nyemburin apa tadi? Nyemburin api ya, apinya dimakan tah. Ini gini amat, monyong amat itu ya. Gak tahu juga saya itu. Nah, untuk eranya adalah multiverse, dia itu 1 tahun lebih sedikit, 1,5 tahun ya. Kalau kalian lihat video ini di era viral season 4 sama sekarang saya buat video ya. Nah, jadi untuk kalian yang tanya-tanya, Bang, monster ini masih bagus gak? Bang, monster ini masih bagus gak? Tergantung monsternya mau dipakai apa. Kalau mau dipakai push trophy PvP ya, kalau memang eranya masih 3 era yang terbaru masih bisa. Contohnya saya buat video ini era viral. Jadi sebelum era viral ada era Historia, dan sebelum era Historia adalah era multiverse. Maka ini masih termasuk 3 kategori era terbaru, itu masih boleh ya, masih boleh dipakai push trophy. Kalau dipakai Cavern of Assassin ya itu setiap era beda-beda ya. Jadi nanti kalian ada 2 pilihan. Yang pertama setiap era, contoh era Blossom, Bang, monster yang terbaik di Cavern of Assassin setiap hari buat nyari cel itu monsternya apa? Kalau yang terbaik ada ini, terus ada yang pakai monster hater, ada yang pakai ini. Kalau saya pakai monster yang punya hater ya, karena jaga-jaga kalau ada event bounty, jadi saya sudah punya monsternya buat nyari fugitive killnya cepat kayak gitu ya. Untuk elemennya elemen magic dan air, dimana elemen magic dan air ini akan lemah terhadap elemen natur dan juga elemen petir. Kedengaran subuh ya, mohon maaf, jadi saya nggak bisa keras-keras. Jadi kalau Spitis ini karena dia support bertipe kontrol, kalau ada attacker musuh ya, attacker musuh yang berelemen petir ataupun elemen natur, jangan pakai Spitis karena nanti dia sekali pukul oleh attackernya akan langsung innalillahi wassalam ya, hilang, wafat ya, karena memang supporter itu darahnya tipis ya. Langsung saja kita bahas untuk evolving trait. Dia untuk trait pertama ini sangat bagus sekali, dimana akan kebal dari kontrol. Buat yang belum tahu, kebal dari kontrol itu dia tidak bisa diberikan efek stun, mega stun, freeze, mega freeze, baby reservasi, mega baby reservation, possession, mega baby, mega possession, corruption, mega corruption, dan juga VR ya. Pokoknya semua efek kontrol itu nggak bisa dipakein ke Spitis, entah time stop ataupun apapun. Pokoknya yang termasuk kontrol itu akan kebal ya. Ini bagus untuk trade pertama, masih terbilang trade bagus ya. Hanya saja nggak the best trade. Nah, untuk sekarang 2025 bulan 1, the best trade masih ada 4. Yang pertama adalah Pierce, Dodge area, terus ada juga kebal tortur, dan yang satunya adalah mega taun ya. Jadi 4 trade itu yang the best of the best ya. Nah, ini kebal dari kontrol bagus ya, bagus, saya juga suka ini. Untuk R1 sampai R2 level 110 sampai 126 dia mendapatkan trait hardened, dimana hardened ini berfungsi sebagai Spitis mendapatkan peluang 20% waktu dipukul musuh bisa meleset ya, Spitis. Jadi kalau memang dipukul oleh musuh keterangannya miss, MISS, terus kerusakan nggak ada yang masuk, efek-efek tortur nggak ada yang masuk, efek debuff nggak ada yang masuk, efek kontrol nggak ada masuk juga. Jadi kalian lagi beruntung
ya. 20%-nya sedang menyala, lagi aktif ya. Karena memang peluangnya 20% dari 100% itu bisa dibilang lumayan kecil ya. Untuk Hardenot ini lumayan karena di atasnya masih ada lagi. Untuk yang belum tahu, Hardenot itu trade-nya ada 3 urutan sebenarnya ya. Jadi yang pertama adalah Hardenot ini. Terus di atasnya ada namanya Taug ya. Itu dia peluangnya 35%, jadi lebih besar. Jadi untuk yang paling besar urutan ketiga namanya adalah Bulwark. Bulwark itu peluangnya 50% dari 50%. Besar sekali ya. Jadi monster musuh itu punya peluang 50% waktu mukul bisa meleset, 50% bisa masuk. Ya, itu ngerepotin sekali. Dan ada juga trade seperti ini, bisa juga ada yang punya pesaing. Namanya pesaingnya apa? Namanya pesaingnya adalah Demons. Hardenot ini kan punya 20% peluang. Kalau Demons itu punya peluang 25%. Dan juga Demons memiliki kelebihan sendiri, yaitu kebal dari tortur 2 biji. Torturnya adalah Burning dan juga Ignite ya, seperti itu. Kalau untuk Bulwark itu juga memang terbaik, hanya saja juga ada pesaingnya juga ya, namanya adalah Super Demons, dimana Super Demons juga peluangnya 50 ya, 50% itu juga besar, dan juga memiliki kelebihan kebal dari Burning dan Ignite juga ya. Memang seperti itu yang terbaik berarti Bulwark sama Super Demons ya, bisa dimengerti. Nah, kalau untuk R3 ataupun level 130 ini dia memiliki cooldown immunity, itu untuk sampai level max juga ya. Cooldown immunity, dimana cooldown immunity berarti skillnya Spitis tidak bisa diaktifkan oleh musuh. Nah, ini ada skill 1 cooldownnya 3, skill 2 cooldownnya 2, skill 3 cooldownnya 2, skill keempat cooldownnya 3. Itu tidak bisa diaktifin oleh skill musuh. Emangnya ada bang skill bisa ngaktifin cooldown? Ada. Contohnya apa? Contohnya adalah Matproof, mengaktifkan semua cooldown musuh, ataupun ancestor yang baru namanya adalah Dynasty Bandit ya. Ini saya contohin, ini apa ini? Saya plus dulu. Dynasty Bandit level 150. Dia mengaktifkan semua cooldown skill dari musuh, semua musuh. Nah, kalau dipakai kayak gitu kan repot, nanti Spitis malah nggak bisa pakai skill sama sekali, harus recharge ya. Makanya dia akan kebal efek-efek seperti itu ya. Ini saya buat kayak gini dulu, level 7. Aduh, malah turun ya, parah ya, parah. Mana Spitis saya tadi? Bentuknya bagus, saya suka untuk animasinya, hanya saja kecil sekali ya. Mungkin dibuat agak lebih besar, desainnya lebih bagus juga. Ya, memang bagus. Nah, untuk cooldown immunity seperti ini saja ya. Nah, kalau untuk skill kita langsung ke bawah, special skill ataupun ultimate. Frosty Bugalo ya. Dia memberikan kerusakan urutan kedua, karena urutan kerusakan itu ada 5 ya. Dari yang terkecil itu namanya low, moderate, heavy, massive, dan insane ya. Jadi 5 itu urutan terkecil dari yang terbesar. Ini urutan kedua ya. Dia memberikan kerusakan urutan kedua berelemen magic untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek kontrol berupa Mega Freeze ya, dan juga dihilangkan semua efek positif yang dimiliki oleh menghilangkan semua efek negatif, menghilangkan semua efek negatif yang ada pada rekan tim, semua rekan tim ya, rekan tim kita, bukan rekan tim musuh, rekan tim kita. Kalau ada efek negatif, entah efek negatifnya berupa kontrol, berupa tortur, ataupun berupa debuff, pokoknya yang warna merah di bawah bar stamina rekan tim kita itu efek negatif ya, itu dihilangin semuanya ya. Setelah itu diberikan kebal kontrol untuk semua rekan tim. Bagus ya. Jadi untuk ultimate-nya ini bagus, lumayan bagus, karena dia memberikan efek kontrol juga untuk semua rekan tim ya. Jadi semua rekan tim kita akan kebal kontrol selama 2 giliran. Lumayan bagus, hanya saja saya lebih suka kebal dari tortur untuk semua rekan tim. Itu sih yang menurut saya overpower ya. Untuk yang Mega Freeze ini, untuk yang belum tahu ya, dia memberikan kerusakan kecil berelemen air sekitar 5% ya, berelemen air sekitar 5%, dan membuat musuhnya menjadi beku. Jadi semua musuh itu menjadi beku dan nggak bisa ambil giliran selama 2 kali ya. Bisa diibaratkan nanti monster musuh yang terkena Mega Freeze tidak ambil giliran selama 2 kali. Nah,
itu adalah fungsi Mega Freeze. Bang, kalau monster musuh elemennya lemah terhadap elemen air, maka Mega Freeze-nya bukan menjadi 5% lagi, dikalikan 2,5. Jadi kerusakannya naik menjadi 12,5 ya, seperti itu. Jadi untuk perputaran elemen itu ada kelemahan dan kelebihan ya. Namanya strongest dan weakness ya, seperti itu. Ini bagus untuk ultimate-nya. Kita langsung ke relik. Untuk relik tak sarankan namanya Mug Staff. Kenapa saya pasang Mug Staff ini di Spitis? Karena Spitis nanti kalau ada salah satu rekan tim Spitis darahnya di bawah staminanya di bawah 50%, maka semua rekan tim akan diberikan pengisian ulang stamina sebesar 54 poin ya. Untuk semua rekan tim ya, ini bisa dipakai 3 kali. Jadi dia bisa jadi spesialis pengisi stamina juga ya. Bagus, ini saya suka karena memang dia bertipe support. Sangat-sangat bagus ya. Dan juga Mug Staff ini memiliki kelebihan juga. Nah, setelah Spitis memberikan kerusakan ke musuh ya. Setelah memberikan kerusakan ke musuh dan musuhnya itu semua musuh akan diberikan efek nightmare ya. Entah pakai skill keberapapun, pokoknya memberikan kerusakan ya. Entah pakai skill 1, skill 2 enggak, karena enggak memberikan kerusakan ya. Skill 3 1 sama 2 berarti, karena skill 3 sama 4 enggak memberikan kerusakan, hanya memberikan efek saja ya. Skill 1 sampai 4 ini nanti memberikan efek nightmare ke semua musuh ya. Jadi kalau Spitis memberikan kerusakan ke salah satu musuh, setelah itu musuhnya akan diberikan efek nightmare. Nightmare itu tortur, ingat ya. Tortur yang bisa dibilang high torture juga, mendekati high torture. Kenapa? Dia memiliki pasif juga ya. Dia memberikan kerusakan 10% berelemen kegelapan setelah diberikan kerusakan. Nah, musuhnya juga kehilangan 10% stamina ya, itu. Dan kerusakan dan kehilangan staminanya itu selama 4 giliran setiap giliran. Bagus ya. Kalau musuhnya lemah terhadap elemen kegelapan, maka kerusakannya bukan 10% lagi, melainkan menjadi 2,5, yaitu elemen tanah, karena elemen tanah lemah terhadap elemen kegelapan ya. Itu kalau untuk staminanya tetap 10%, enggak naik ya. Jadi untuk kerusakannya saja yang naik. Untuk yang ini tak sarankan pakai Antlerian Amulet. Nah, ini Antlerian Amulet ini relik terbaik menurut saya untuk siapa namanya Spitis. Dan dua relik ini tak sarankan. Kenapa? Dua relik ini obsidian ya, bisa di craft. Jadi semua pemain Monster Legend bisa punya ya, karena sebagian relik ada yang nggak bisa di craft, hanya bisa didapatkan melalui buka chest ya. Kasihan kalau memang kayak gitu teman kita yang nggak bisa buka-buka chest ya, entah event apa, mungkin lagi sibuk ya. Jadi ini tak sarankan pakai yang terbaik yang bisa dipakai, yang bisa dibuat reliknya ya. Jadi semua pemain Monster Legend bisa punya relik ini. Nah, seperti itu. Nah, Antlerian Amulet ini berfungsi sebagai jika adalah darahnya satu rekan tim Spitis ataupun Spitisnya sendiri di bawah 50% ya, maka dia akan memberikan penyembuhan darah sebesar 21.600 darah. Setelah itu memberikan seal, yaitu sealnya berupa Pyrophobic, dimana Pyrophobic seal itu dia hanya bisa dipukul oleh musuh berelemen api, ataupun bisa diberikan efek tortur berupa elemen api juga, yaitu ignition dan juga burning. Nah, itu jadi bagus ya, bagus sekali. Ini bisa dipakai 2 kali. Dan juga Antlerian bisa mengisi staminanya juga. Jika Spitis terkena kerusakan dipukul oleh musuh, maka memberikan pengisian ulang stamina sebesar 42, itu bisa dipakai 3 kali juga, sama dengan relik yang tadi. Jadi memang Spitis ini karena support, ini tak sarankan dipakai spesialis ngisi stamina saja, itu bagus ya. Dan juga memberikan seal Pyrophobic itu sangat-sangat membantu menurut saya ya. Dan untuk relik kedua ini itu ya, itu tak bahas untuk pengecasan ulangnya dan juga ya efek-efeknya itu untuk level 1. Kalau kalian rank up lagi nanti lebih besar lagi pengisian staminanya ya. Bagus. Nah, untuk rune Bang yang bagus untuk Spitis ini apa? Yang bagus untuk Spitis adalah rune penambahan kecepatan seperti ini untuk dirinya sendiri ya.
Tak saranin levelnya minimal level 7 sampai level 10 ya. Level 7 saja itu sudah bagus ya. Kalau dipakai di Gavran of Assassin setiap hari boleh ya. Bagus ini. Dikasih rune speed 3 biji kayak gini sendirian level 7. Itu bagus. Hanya saja kalau kalian pakai di push trophy sementara ya mungkin bisa dipakein lebih tinggi sedikit, nggak apa-apa ya, biar nggak kalah giliran ya. 3 biji. Bang, kalau mau di mutate runnya yang bagus untuk speedis apa? Kalau di mutate tak sarankan memakai yang paling atas ini 3 biji ya. Jadi dia menambahkan kecepatan dan juga ketebalan darah, karena memang speedis itu darahnya tipis karena memang support ya. Kita coba di mana, di sini boleh. Speedis, elemen magic dan juga air. Bentuknya seperti Aladin ya, yang keluar dari itu entah apa itu. Oke, mana Speedis saya, elemen air. Air level 100. Nah ini langsung saja coba saya recharge dulu agar sampai ke si siapa namanya, Speedis ya. Nggak terlalu jauh karena memang masih eranya masih tergolong baru. Nah sudah sampai. Skill ke 1 Chilling Calliope. Susah namanya, entah. Dia memberikan kerusakan kecil ya. Urutan pertama berelemen air untuk satu musuh, setelah itu untuk semua musuh, dan memberikan efek Mega Freeze untuk satu musuh yang terkena, dan untuk freeze-nya untuk semua musuh. Bang, kenapa kok untuk satu musuh dulu, setelah itu ke semua musuh, nggak langsung ke semua musuh saja? Karena kalau ada trade.g area ya, kalau dikasih multiple enemies itu nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi kalau dikasih skill seperti ini, nanti arahin ke trade yang punya .g area. Jadi yang kena .g area itu nanti kena Mega Freeze, 2 kali giliran akan kalah. Nah kalau freeze untuk semua musuh ya, jadi semua musuhnya nanti akan terkena freeze. Jadi untuk yang .g area saja yang terkena Mega Freeze ya. Memang seperti itu, dia difungsikan untuk mengcounter monster musuh yang punya efek .g area trade ya. Bagus. Kalau untuk ini bagus. Nah, kalau kalian combo dengan relik yang saya sarankan tadi, ini nanti akan memberikan efek nightmare juga ke semua musuh ya. Ke semua musuh. Bagus sekali. Kalau untuk skill kedua, Joyce and Juice. Dia suka minum jus mungkin ya. Memberikan efek baby reservasi untuk satu musuh ya. Baby reservasi untuk satu musuh saja, dan juga memberikan efek reverse healing untuk semua musuh. Nah, untuk baby reservasi ini untuk satu musuh saja, kalau untuk reverse healing untuk semua musuh. Jadi untuk yang belum tahu baby reservasi itu, kalian pasti tahu sebelum memberikan makan monster level 1 sampai level 4 itu bentuknya kayak kecil banget ya, kayak masih bayi. Nah, itu fungsinya seperti itu. Monster musuh akan dijadikan bayi. Setelah dijadikan bayi, maka monster musuh akan kalah dalam satu giliran ya, seperti stun ya, seperti itu. Hanya saja kalau baby reservasi ini musuhnya kan terkena menjadi bayi ya, nanti menjadi bayi. Nah saat menjadi bayi itu nggak bisa dipukul sama sekali, nggak bisa dipukul karena memang masih bayi ya. Monster Legend nggak sejahat itu, bayi nggak boleh dipukul ya. Mantap. Untuk reverse healing ini, healing itu adalah penyembuhannya. Jadi kalau musuhnya ada yang bisa nyembuhin darah, itu malah kebalikannya, bukan nambahin darah malah disedot. Nah seperti itu, reverse, kebalikan penyembuhan. Nah, artinya itu, contoh skill musuhnya punya skill yang bisa nyembuhin dirinya 50% untuk semua rekan tim, tapi sebelumnya monster musuhnya terkena efek reverse healing semua, maka bukannya nyembuhin 50%, malah dikurangin 50% semuanya darahnya. Nah itu kebalikan pokoknya ya. Bagus kalau untuk ini. Bang, kalau untuk yang regenerasi darah untuk reverse healing itu berpengaruh nggak? Berpengaruh. Nah kalau untuk yang regenerasi darah ya, regenerasi darah kan itu dia memberikan penyembuhan darah sebesar 20% setiap giliran selama 3 giliran. Kalau dia terkena reverse healing, maka dia akan kehilangan 20% setiap giliran selama 3 giliran. Jadi kebalikannya, malah dikurangin 20%, dikurangin. Bagus ya. Stamina 40, koldenya 2. Skill ketiga, dia memberikan efek freeze untuk satu musuh ya, 2 kali. Setelah itu memberikan efek freeze untuk semua musuh. Jadi Speedis ini controller yang spesialis bisa memberikan efek freeze ya. Seperti itu.
bagus, menurut saya bagus. Makanya saya sarankan pakai rune full kecepatan ya. Memang waktu di awal game ya, dia butuh kecepatan untuk ambil giliran yang pertama. Setelah itu musuhnya diberikan efek kontrol berupa freeze ya, biar musuhnya nggak ambil giliran dan rekan tim kita itu bisa mukulin musuh secepat mungkin ya. Itu kegunaannya. Nah bang, kalau freeze twice itu 2 kali itu maksudnya apa ya? Contoh musuhnya punya trait seperti ini, Tauk punya peluang 35%, kalau ini punya peluang 20%, yaitu hardened seperti Spitis yang trait kedua. Nah biar nggak miss ya. Jadi skill yang bisa ngasih freeze 2 kali ataupun nightmare 2 kali itu maksudnya apa ya? Biar nggak miss, maksudnya gitu. Jadi semisal mungkin dia memberikan kerusakan pertama miss, yang kedua biar nggak miss. Itu gunanya twice yaitu. Skill keempat, Magical Throwback, stamina 46, cooldown-nya 3. Dia memberikan efek baby reservasi lagi seperti skill 2 ya. Dan menghilangkan decrease. Decrease ini menurunkan. Ya, decrease itu menurunkan ya. Nah, dan menurunkan total stamina musuh. Setelah itu memberikan efek reverse healing untuk satu musuh saja ya. Untuk yang belum tahu maksimum stamina decreases itu, dia dikurangin sekitar 25% sampai 50% staminanya. Jadi lebih ciut. Nah, contohnya seperti ini. Contoh, ini staminanya musuh 140. Kalau terkena efek skill keempat, nah ini lihat ya. Nanti staminanya tinggal berapa? Tinggal 70. Jadi staminanya dikurangin 50% ya. Seperti itu. Nah, krik saya sudah awakening. Kurang lebihnya seperti itu saja, dan desainnya bagus. Untuk apa ya, animasinya ya begitu, tadi kalian bisa lihat ya. Kurang lebihnya seperti ini saja. Saya pamit undur diri. Terima kasih sekali yang sudah subscribe. Untuk yang belum ikut guild ataupun member, jadi belum punya guild ya, ataupun belum punya member, semisal mungkin kalian jadi admin ya, kalian boleh join live streaming saya, nanti cari-cari guild di sana ataupun cari member di sana setiap hari ya. Teman-teman saya itu sering sekali buat guild ya, yang penonton saya di live streaming nyari member di sini nggak apa-apa setiap hari, karena memang ini masih membahas tentang game ya. Jadi kalau timnya orang Indonesia semua, ketemu orang Indonesia ya bisa saling interaksi, itu alhamdulillah sekali ya. Kurang lebihnya seperti ini saja. Saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.